bentuk reinkarnasi, entah memang itu datang sendirinya, entah memang itu seko dete sekonya tumbuh dete tumbuhnya. Itu bahasa adatnya. Artinya apa nama itu? Harto balik ke yang berhak, pusako balik ke yang punya gelar gitu kan. Entah memang dia dapat sendiri gitu. Artinya secara tertulis tetap ada batang-batang adat, artinya batang-batangnya, definisi awalnya tetap ada. Tetapi yang kita mengerti yang secara secara spesifik, pemecahan dari A sampai Z, bla 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 gitu tuh tidak ada. Tidak ada kan? Artinya kalau adat itu tidak ada orang yang pandai di dalam beradat. Yang ada itu karena memang dia sistemnya adatnya adat bermusyawarah. Adat bermusyawarah. Itu yang lebih dijunjung tinggi ya. Ya, kalau beradatnya itu di mana tamilang tacaca, di situ tanaman tumbuh. Di mana anjing nyala, di situ napu kayi gitu. Jadi di mana tumbuh, di situ di siang duduk sambil belajar. Itu beradat tuh pokok kita setiap hari belajar pemakaian istiadat, belajar dengan alam, belajar dengan segala. Tidak ada kata putusnya kalau dalam adat itu. Wajar kalau umpama adat itu bersendi syarat-syarat. Dia tidak mengenyampingkan agama, tetapi juga memprioritaskan budaya, betul lah ya? Betul. Contoh ini bukti yang konkret dulur. Contoh seperti ini. Sedulur punya istri. Iya. Saya punya istri. Tiba-tiba datang saya tempat dulur, saya pegang pinggul istri dulur. Iya. Kalau istri dulur pakai baju, saya pakai wudhu, kan nggak batal wudhu, dak? Iya. Itu secara kasat mata ya. Iya. Di luar kajian dasar aja dulu. Iya, karena logis memang aja dulu. sudah ada apunya kan, Iya. ada pembatas. Ada pembatas. Kemudian kita kaji dosa lagi. Ya dosa tetap itu besok janji Tuhan. Iya, betul. Tetapi kalau adat, nah berlaku situ. Ini istri orang. Iya, Masa dicubit-cubit sembarang baik. Iya, betul. Di situlah berlakunya adat pada ketika itu. Karena apa? Istri dulurku dulur punya, artinya batang babebat lebu basawawi namanya. Ada orang yang punya. Disitulah fungsi adat itu menghargai hak orang dan menghargai perempuan. Betul. Itu adat Jambi itu kayak adat Jambi itu seperti itu. Luar biasa kan? Gitulah halusnya adat. Adat itu selaras. Kalau memang kita betul-betul tahu dengan adat dan memakai prinsip adat, tidak ada lagi ngunting dalam lipatan, manigu udang sairing, pepek di luar, uncing di dalam, tidak ada lagi. Jadi semua persoalan dalam kehidupan sosial bermasyarakat itu ada adat. Ada adat. Sampai bertutur-tuturnya itu ada. Sampai bertutur-tutur. Umpamanya kini kita mencari suatu kesepakatan. Anggaplah kita kini itu ada aliansi kita, umpamanya aliansi pemuda bersatu umpamanya, atau orang tua bersatu lah umpamanya. Kita sepakati nanti umpamanya kita mengelola suatu aset desa kita. Iya. Anggaplah umpamanya aset perkebunan. Nah, kalau di dalam adat itu dibuat bersama, dianjak bersama, bulat ayat apa mulut bulat kata nak berbakat, tebing ditingkek dengan janji baikat berbuat berjanji bersamanya bakutuk bahasa Kewi itu. Nah, kita sepakati nih bersama. Kita buat, kita ikat dengan adat bahwa di dalam adat tuh siapa yang bisa ngunting dalam lipatan, manego kawan sairing, pepek di luar uncing di dalam, besok kena kutuk sakewi. Itu ada sampai kutuk mengutuk. Apa kutuk sakewi itu? Itu sakral berarti. Sakral. Kalau hukum adat itu makan adat itu tidak nampak ada lor. Maksudnya hukum adat makan adat? Yang kutuk sakewi itu mana apa? Apa bunyi kutuk sakewi itu?
Ku ke atasnya ndak bapucuk, ke bawahnya ndak baurat, tengah-tengah dirakuk kumbang. Nah, tuh. Itu artinya. Nah, menentukan orang ini kena kutuk sekewi atau tidak, orang ini benar atau tidak, sudah lari daripada perundingan, sudah luar dari kesepakatan, atau dia memungkiri perjanjian yang kita sepakati seperti ini. Kalau orang itu jalanlah melintang tapak kato melintang benangnya, melintang bak mato belulunya, artinya apa? Benar menurut orang banyak, kok salah menurut dia. Salah menurut dia, kok benar menurut orang banyak. Itulah kena kutuk sekewi itu. Kutuk sekewi itu tidak nampak makannya. Akal dibilang kita sehat, gilo, bilang kita gilo, kita sehat. Iya. Tetapi kadang berefek kepada kehidupan kita, berefek kepada perilaku kita. Itu yang kata kutuk. Itu yang kutuk sekewi, bukan kutuk sekewi. Umpamanya kaget kena kutuk sekewi, kena tukak enak nih ya nampak. Si pahit lidah macam contoh. Kalau si pahit lidah itu kan orang ya. Kalau orang umpamanya, kau ini kena kutuk, putus kakiku sebelah umpamanya, mungkin orang cepat sadar. Iya. Kutuk sekewi itu tidak nampak. Dan itu pasti berlamu sifatnya. Nah, itu berlamu. Bisa rusak pemikiran gitu. Itulah setiap adat dulu tuh. Kalau di 7 kota tuh masih ada enggak? Kalau umpama perbagian wilayah itu menurut tuturan-tuturan gitu ada? Aduh, jadi kalau di dalam adatnya tunggul pamagasan sesap jagami. Nah, itu namanya. Kalau kita beladang ada enggak bekas sesap jerami gitu, artinya bekas tanaman kita yang tumbuh segala macam. Itu pertama. Kemudian tentang tapal-tapal batas. Contoh khusus desa Kamang dulu. Iya. Kita kaget ke desa Kamang lain, kadang berubah informasi nanti. Contoh desa Kamang tapal batas. Mulai daripada Pulau Pandan arah barat, kemudian berjalan ke arah utara sampai ke Kasai Bungku, di pinggir Sungai Betahari itu, naik lagi ke daratan sampai ke Cempeda Ampo, kemudian berjalan terus arah ke utara sampai ke Sungai Sisip, itu Mengkuang Belayar. Kemudian berjalan lagi utara sampailah ke Kayu Basiba, batas Jambi dengan Riau. Kemudian ke timur lagi sampai ke Tupak Masam Sebah Manis sebelah. Itu apa tuh? Itu utara selatan timur baratnya tuh. Di dalam itu perbatasannya antara apa? Jambi dengan desa sebelah. Nah, kita kan contoh penetapan batas atau wilayah suatu tempat gitu kan. Nah, satu desa, bentuk desa Kamang. Jadi antara desa Kamang dengan Teluk Putih itu ada namanya Tupak Masam sebelah. Itu memang ada deh. Memang ada. Nah, kemudian arah ke sikonya lagi sampai kepada Mengkuang Belayar. Mengkuang Belayar itu maksudnya itu sungai. Iya. Di sungai itu nanti ada pandan berduri itu. Iya. Tapi dia kayak ngambang, kayak berlayar. Oh gitu. Mengkuang itu ada daerahnya. Ada. Nah, sampailah ke namanya situ, sampailah ke Tanah Bedung, itu Muaro Sungai Jujuhan. Yes, itu kan dulu kan perbatasan yang tuturan-tuturan yang Kades katakan tadi itu kan dulu tuturan dulu. Sekarang tuh masih ada juga yang gitu-gitu. Ada. Bukti-bukti bahwa tuturan itu ada tuh ada. Bukti itu ada. Jadi itu masih ada sampailah batas dengan Pulau Batu kan. Iya. Desa Pulau Batu itu masuk Kecamatan Jujuhan Ilir, Kabupaten Muarobungo. Itu batasnya itu Kubang Gajah namanya. Adonian memang. Ada. Kemudian balik lagi ke arah baratnya itu Resam, tahu tak? Iya, Resam. Resam pelapis. Macam mana pun kita basmi, resam itu tetap dia tumbuhnya seperti ini balik. Berlapis lagi. Berlapis lagi. Nah, sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Des, jadi kan gini, ini saya cuman pengen mengeksplorasinya seperti ini. Iya. Kades ini kan melihat adat ini, terutama di kampung Kades, di desa Kades di Kuamang sudah masih memakai istilah-istilah seperti itu dengan tuturan-tuturan seperti itu, baik dalam kehidupan sosial, kehidupan beragama.
apa sih yang Kades harapkan? Kalau saya sih kan berpikir kan kayak gitu di masyarakat di Sumatera Barat. Iya. Ada pengakuan secara hukum negara tentang hak adat. Iya. Kalau Kades memandangnya seperti apa tuh, Des? Oh, pertama mungkin dari rasa prihatin lah. Saya selaku kepala desa Iya, nan di Dulun Selangkah dan di Tinggi Seranting di dalam desa gitu kan. iya, Cukup prihatin dengan kita Jambi, khususnya kita Tebo. iya. Artinya adat itu semakin lama semakin terpinggirkan, semakin lama semakin tergerus gitu kan. Nah, adat itu sebetulnya azas tertinggi di dalam adat itu cupa jangan dianjak oleh orang pengalih. Jalan jangan dianjak oleh orang lalu, orang lewat. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Itu yang ada tentang kita sehari-hari. Kemudian tentang ekonomi, tentang kesejahteraan rakyat. Kok kaya itu babungo pasir, kok kadagan babungo kayu. Kemudian apa azas dan harapan dan tertinggi supaya kita lestari. Kok dapat kita tuh adat lamo pasako usang dan pasal nan tapak nan kuning nak jawi. Artinya dianjak dak layu, dianggungnya dak mati. Iya, iya, iya. Itu yang adat. Kemudian kesimpulan daripada itu tuh apa? Kesimpulan daripada adat dan harapan orang-orang tua kita dulu. Rumputnya subur, kerbaunya gemuk. Nah, bumi senang, padi menjadi. Biduk laju, gantau selesai. Iya, iya. Nah, artinya bumi senang, padi menjadi apa? Artinya kebutuhan perut kita terpenuhi. Biduk laju, rantau selesai, apa artinya? Artinya mulai dari pemerintahan desa yang terbawah sampai ke pemerintahan kabupaten. Itu rajo namanya. Iya. Kalau bupati namanya rajo tuh. Iya, iya, iya. Gantau sekato rajo. Iya, artinya biduk laju, rantau selesai. Artinya dengan keselarasan undang-undang, dengan keselarasan hukum adat kita, dengan keadilan para pemimpin, bumi senang, padi menjadi, ada padi segala menjadi. Itu harapan tertinggi di dalam adat itu. Tidak ada lagi di dalam adat itu sekok dipijak, sekok dijinjing. Adat samo pamakan datar. Iya, iya. Termasuk menghormati orang yang memang bukan orang, maksudnya gini, Des. Orang datang ke kampung kita, Ya. macam mana adat memandang itu? Nah, di dalam hukum adat ini sangat toleransi. Iya. Artinya kita di hadapan Tuhan itu sama semuanya. Nah, di dalam pandang adat itu, umpamanya ada orang luar Datang ke kampung kita. kasarnya pendatang lah masuk dalam dusun gitu. Pertama kita tata kerama kita datang nampak muka, pergi nampak punggung. Artinya, itu untuk orang yang datang ya. Untuk datang arti permisi dulu, kita pelajari, jangan kita selaku maaf, 1000 kali maaf, jangan kita malaulu dia gantau pulu, merajo-rajo gantau rajo. Kok bakato kita bawah-bawah, kok mandi kita mailir-ilir. Iya, Itu iya. tata kerama kita di dusun orang, Iya. atau di negeri orang. Nah, kalau di dalam adatnya apa? Di dalam adatnya kita selaku orang yang menempati, ada orang datang umpamanya. Disitulah diakui bahwa dengan cara ngangkat induk bapak tadi itu. Artinya kok dagang di air di tambatan atau di ikan gitu kan. Iya. Dagang di dagat di tempatan. Artinya kita akui itu angkat induk bapak. Artinya secara apanya? Secara haknya, ranting lah boleh sama dipatah, air lah boleh sesama disauk. Artinya sama gitu. Iya. Nah, cuman sama artinya sesama di dalam sesuatu yang benar gitu. Iya, 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 iya. Nah, karena gitu kok sapantun kacang dengan mali-mali dan kacang golah dan dagang golah. Tetap ada itu. Iya. Karena apa? Kalau tidak seperti itu nanti artinya lantak bawas
sawah dapat matang lagi. Tetap ada batas-batasan. Jadi, nah kita selaku orang Semendo, kita batasan kita batas mano. Kita batasan orang datang, batasan itu sih kok mano. Menghormati orang yang datang dalam tuturan adatnya sudah menghormati orang itu datang. Dia udah ngikut nih tadi. Iya. Di mana bumi di tembilah tercaca, di situ situ. langit dijunjung. Iya. Dia sudah mengikut itu. Iya. Nah, kalau kita selaku tuan rumah, tuturannya seperti apa ketika menghormati orang-orang seperti itu? Itulah tadi itu ranting lah boleh samo dipatah, air lah boleh disamo diciduk, disau. Artinya boleh lah bersamo samo kita nikmati. Statusnya lah samo. Statusnya samo. Tidak ada lagi perbedaan-perbedaan itu. Sampai seperti itu be adat kita sudah. Ada. Jadi tidak ada lagi perbedaan ras, perbedaan suku. Orang ini datang dari timur, orang ini di barat ini tidak ada. Cuman harus orang ini yang datang harus ngerti juga. Iya, pastilah. Kalau itu kan pasti Itu kan. pasti. Tidak ada pula dia harus semena-mena pula ketika datang Marajo di Kampung Rajo yang Pak Kades bilang tadi kan. Harapan itu saya katakan tadi Udes. Saya sih mimpi kan lah bahwa ada memang apa negara, daerah, hukum positif di daerah mengakui soal wilayah adat ini seperti apa, Des? Kalau Kades menengoknya kan Jambi belum ada ya pengakuan itu. Tidak ada nih kan pengakuan. Padahal kita nih ya di mana? Seentak galah serengku dayung umpama kan. Kalau umpama dituturin dalam seloko adat pasti ketemunya itu ya pasti soal kesejahteraan. Soal kemandirian. Ya pastilah kayak gitu-gitu. Iya, termasuk juga sepucuk Jambi 9 lurah. Itu kan pasti maknanya ya hampir rata-rata lah di semua kabupaten dalam provinsi Jambi ini. Bahkan mungkin di desa pun juga ada tuturan seloko, motonya seloko adat gitu-gitu kan, Des. Kita di mana-mana kan pasti pakai apa? Kalau ada perkawinan, pesta perkawinan umpama. Itu kan pasti ada seloko-seloko adat. Ada. Dan yang anehnya itu tidak ada pengakuan adat di provinsi Jambi ini. Iya. Jadi harapan saya seperti ini. Kalau kita boleh mengambil contoh karena sudah mengambil tuah karena menang gitu kan. Iya. Salah satu kami berdampingan dengan Damasraya itu. Memang adat itu tadi kan sesuai juga adat bersandi syarat bersandi kita pula. Kalau kita lihat dari pemakaian adat istiadat tadi itu hampir selaras dengan Quran dengan hadis dan hampir selaras dengan undang-undang dasar negara gitu. Bahkan lebih halus daripada itu. Tidak semendetail adat lah kan. Adat ada sedetail. Tidak bisa lagi orang nak berkilah gitu lah. Ketika dia dijatuhkan hukuman, itu. Kalau hukum positif negara mungkin dia masih bisa berkilah. Kalau ini kan tidak bisa dia berkilah. Kalau hukum adat, orang kena hukum tapi dia merasa bersalah. Merasa dihargai, merasa dimanusiawikan. Tidak mendongkol dia. Iya. Nah, itu salah satu hukum adat. Jadi harapan kita kalau bisa minimal untuk Kabupaten Tebo, Jambi pada umumnya, ya harapan saya selaku Nandi Tuan Nandi Dulun selangkah ditingin seranting puji jalo impunan ikan. Nah, bahasa dusun gitu. Ya minimal adalah pengakuan itu. Pengakuan itu artinya begini adat pemakaian, adat budaya kita Jambi secara utuh. Artinya bahwa tatanan kehidupan kita tuh udah ditata mulai dari segala hal, dari segala sisi gitu. Bukan hanya kita mengadopsi tata-tatanan modern sekarang, bukan hanya mengadopsi tata-tatanan yang sifatnya bukan adat istiadat. Sekaligus juga kalau umpama itu memang diakui proses adat ini diakui oleh hukum yang ada di Jambi, kan tidak mengenyampingkan juga orang-orang yang memang bersemendo ke Jambi kan? Oh tidak. Adat justru sangat menghormati mereka kan? Adat itu tidak boleh
basibak mandi kalum buih, basibak mandi kalumut. Artinya dibedakan ras orang ini tidak Iya. boleh di dalam adat. Sama. Tak boleh kita tuh, oi kau ini kelompok ini, kau kelompok ini, tak boleh. Itu namanya basibak mandi kabuih, basisih mandi kalumut namanya. Itulah beda-beda lah, ada kasta-kasta lah, ada blok-blok. Tidak boleh di dalam adat. Makanya adat itu cukup halus gitu. Oh ini orang Batak, ini orang Jawa, ini orang Jambi, ini orang Sunda, ini orang Papua. Tak ada. Tidak ada ya. Tak ada. Tidak boleh. Ada. Menghormati, sangat-sangat menghormati orang, betul. Tidak boleh. Basibak mandi kabuih, basisi mandi kalumut. Des, kalau kades nengok, di mana sih kendalanya, Des? Kalau proses pengakuan adat? Kendalanya satu. Hmm. Pertama, saya bukan mengecilkan atau mengkerdilkan pemikiran kawan-kawan, orang-orang tokoh-tokoh adat. Kadang banyak kita paham di adat, mengerti di adat, paham tidak gitu kan. Oh. Itu pertama. Yang keduanya ya memang respon partisipatif kita, responsif kita terhadap budaya lokal, budaya adat Lamo Pusako Usang itu memang sudah mulai kendor gitu kan. Saya takut Pusako Usang itu. Des. Pusako Kalau Usang. Pusako Usang kita nak berpijak kemana lagi? Anak cucu kita nak berpijak kemana lagi, kan itu masalahnya. Ya harapan saya karena di Tebo sudah terbentuk aliansi adat Nusantara, masyarakat adat Nusantara, dan ada lembaga adat desa, lembaga adat Melayu Kabupaten Jambi Tebo, itu ya. adat Melayu Jambi. Mudah-mudahan dengan wadah itu kita gali lagi, kita budayakan, kita lestarikan lagi. Artinya bahwa begitulah pentingnya adat itu, menata tatanan hidup masyarakat gitu. Mulai dari ekonomi, kesejahteraan, sampai kepada masalah hukum gitu. Sampai ke persoalan wilayah. Sampai ke persoalan wilayah. Itu bisa semuanya ditutur. Bisa. Dan mereka sangat menghormati permusawarahan. Permusyawaraan. Perbedaan. Perbedaan. Ya kalau mau adu perbedaan ya sesama. Apa tadi kata gadis tadi, sesama biduk, sesama siapa yang kencang ada? Uji materi gitu. Iya. Nah, uji Iya. materi gitu. Biduk kita laju, ada tak penyaingnya, saingin. Iya. Hebat materi kita, kajian kita hebat, kita secara media. Apa tandingannya? Benar tak? Ibaratnya seperti ini. Kayak kami di desa menentukan suatu gagasan atau program jangka pendek, jangka panjang ke depannya. Umpamanya dusun A mengusulkan pembangun jalan ini, jalan A. Iya. Dusun B mengusulkan jalan ini. Nanti kita bertemu musyawarah di balai desa atau balai adat. Nah, argumentasi dari dusun A, nah, kami butuh jalan ini, kebutuhan kami 50 orang untuk transportasi supaya hasil kebun kami keluar lancar, sawit, karet atau padi gitu. Nah, yang dusun B ini dia seperti itu juga. Oh, ini kami, kebutuhan kami hampir 80% masyarakat yang menggunakan jalan ini. Iya. Artinya, dan ini aksesnya dari dusun A ke dusun A, dari desa A ke desa B. Artinya azas manfaat lebih banyak gitu kan. Iya. Padahal sama-sama penting deh. Jadi yang kita kedepankan yang ini. Gitu. Disitulah kita adu argumentasi. Sampai kepada memutuskan pun tuturan-tuturannya ada. Aduh. Ya mudah-mudahan lah, Dis. Jadi artinya apa ya? Kayak kita di PNPM itu ada azas mendesak, ada azas prioritas, ada azas untuk mendesak prioritas dan untuk orang banyak gitu. Jadi kajiannya sebagai situ. Ini kebutuhan orang hanya untuk segelintir orang, sekelompok. Ini kebutuhannya untuk hampir 100% masyarakat, ya kita dulukan ini gitu. Sampai pertikaian kampung ada juga sampai kan, pertikaian itu. Pertikaian kurangnya lagi. Pertikaian kampung terjadi umpamanya bengkak, benjol, biru, hiram, luko rendah, luko tinggi gitu, ada hukumnya. Umpamanya kalau cuman bengkak, benjol lebam-lebam aja cukup sama ayam, nanti diangkatkan dulur. Iya. Yang selemak semanis itu. Selemak semanis asam garam, itu salah satu contohnya. Karena kaget kita luko umpamanya.
luko kamu nanti mungkin itu luko tinggi apa luko rendah, luko yang bahaya apa enggak. Artinya penyakit kada melarat, sakit tidak membunuh, Iya. selagi bisa dimaafkan. Artinya cukup dengan selamat samane sasam sagaram. Nah, kesimpulannya walaupun hilangnya orang, ada istilahnya bangun. Diangkatkan anak, diangkatkan dulur, dibantai kerbau selamat samane sasam sagaram. Nah, jadi artinya apa ya? Kalau di hukum adat itu orang merasa kena denda, orang terdenda, orang membayar hutang, tapi dia tidak Dia merasa, ikhlas. dia ikhlas. Itu yang dicari. Dia mengeluarkan selamat semanis, Sasam sagaram. dia memang salah, Dia memang dan salah. dia merasa bahwa dia memang salah, Iya. tetapi dia ikhlas untuk membayar denda kesalahannya. Iya, Iya kan gitu dan. gitu. Jadi di dalam adat itu yang tidak boleh jalan melintang tapak, kato melintang benang, melintang bak mato belulu. Nah, kalau orang itu sudah seperti itu, bayam kakuau ba kambing kakijang lahnya, ba dapur nyorok bau mencil lahnya, diasingkanlah dari dusun. Nah itu kalau bahasanya dulu. Jadi kalau orang dulu kalau tidak mengikuti aturan di dalam desa, di dalam dusun, dalam negeri yang disepakati bersama, yang dibuat bersama, itu diusirlah dari dusun itu kalau dulunya. Terjadinya perwilayah umpama adat sudah termasuk dalam wilayah, sudah proses pengakuan, tidak ada orang yang akan dikucilkan di situ kan ya. Sampai orang yang mau berinvestasi umpama kan, kalau umpama berusaha, kalau dalam wilayah adat kan tetap akan dihormati kan. Oh tetaplah, karena ada hak dan kewajiban. Kemudian apa nama itu di adat itu macam mana ya? Kalau kita selaku yang adat itu umpamanya tegak kita berdiri pada keluarga memagar keluarga, berdiri di adat, tegak di adat kita memagar adat. Tegak atau berdiri kita pada posisi di negeri kita memagar negeri. Artinya di desa kita, di kabupaten kita, di negeri kita, artinya dalam perspektif atau dalam pandangan adat itu kita sudah sama gitu. Artinya adat sama pemakaian data. Tidak ada lagi kuah aginya. Makanya rajo di dalam adat itu seperti ini ya. Mulai dari datuk-datuk sampai nenek mama sampai ke rajo gitu kan. Iya. Rajo adil, pengulu benar, yang tua pekso gitu. Dan itu sudah dilindungi sih betul. Artinya rajo adil, cakapnya benar gitu kan. Adil gitu. Artinya membagi sama rato, menimbang sama berat, menghukum adil gitu. Kemudian kalau orang tua katanya benar gitu kan. Katanya benar itu dia tidak menyampaikan informasi yang bakal memecah belah. Iya. Baik itu yang sifatnya investasi, baik sifatnya orang datang, baik sifatnya orang bangun kelompok gitu. Artinya bahasanya itu bahasa yang benar disampaikan. Kalau orang tua katanya ada benar, itu orang tua bungkuk namanya. Orang tua apa namanya itu? Itulah orang tua itu cakapnya benar. Iya. A B B gitu. Iya. Artinya umpamanya ada suatu perusahaan, ada suatu lembaga yang investasi di situ. Kali informasi dulu, kebenarannya seperti apa? Sampaikan masyarakat yang seperti itu yang sesungguhnya. Jangan nambah, jangan ngurang. Jangan nambah, jangan ngurang. Ngurangi. Betul. Nah, itu yang orang tua benar itu. Itulah yang didulung ke selangkah ditingin seranting itu. Iya. Panjang deh kalau cerita soal adat. Tapi saya ngambil kesimpulannya bahwa satu saat kita mimpi bahwa ada pengakuan soal wilayah adat di khususnya di Kabupaten Tebo atau umumnya di Provinsi Jambi. Harapan saya seperti itu. Pengakuan artinya kita diakui oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan diakui oleh pusat. Artinya pengakuan itu dengan tidak bukan menjadi itu blok-blok, ada blok A, blok B, Iya. blok sini, artinya itu untuk
eh, merunut kembali kepada kita, kepada tatanan masyarakat. Dan bukan tidak mengenyampingkan hukum positif negara kan, Oh tidak, tetap menghormati kan. tidak menghormati. Kalau dulu, sekarang kan kayak di kepolisian lah. Kan dulu Iya. kan ada namanya Polmas, polisi masyarakat. Iya. Dari binaan Babinsa, dari binaan Babin Kaptinas, ada masyarakat ditunjuk nanti untuk Polmas, polisi masyarakat. Iya, iya, iya. Sukarela, artinya tujuan Polri apa? Membantu Menciptakan suasana suasana damai, kondisif, membantu pekerjaannya Polisi. polisi. Nah, kalau hukum ini adat berjalan ini, semua masyarakat sudah jadi polisi, Polmas. Iya, betul, 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 betul. Karena dia sudah rasa-rasa mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap negerinya, terhadap desanya, terhadap kemajuannya segala sisi lah. Mudah-mudahan lah Des, orang-orang yang di atas sana itu ngerti dan mau sedikit ada waktunya untuk mikirkan bagaimana hukum adat di tempat kita, eco pakai yang ada di tempat kita ini Amin. bisa diakui dalam hukum positif, terserah mau bentuknya apa peraturan daerah atau keputusan, terserah lah, yang jelas ada pengakuan-pengakuan seperti itu. Iya. Mudah-mudahan. Pak Kades, makasih Terima sudah kasih. mampir di tempat acara-acara yang macam ini lah. Oh siap. Mudah-mudahan ini harapan saya kepada seluruh masyarakat banyak, khususnya masyarakat Kabupaten Tebo. Ini mungkin menjadikan cikal bakal atau apa ya, awal lah atau permula lah untuk bagi baik generasi kita maupun yang tua-tua yang masih hidup, Untuk mau dikit mikirkan yang kayak begini. memikirkan yang seperti ini. Karena kan ini kan bagian dari, kalau dalam apa itu, sanat asal muasal Asal kita, muasal. kan? Karena mengetahui asal muasal itu kan sangat penting juga Sangat dalam penting. kehidupan gitu. Sangat penting. Kita ini dari mana, Iya. asalnya dari mana itu kan penting. Kalau umpama dari mana dan mau ke mana itu tuh ya memang harus dengan mengungkit sejarah-sejarah masa lalu, ya dengan adanya hukum formal di daerah itu. Iya, betul. Artinya, Sehat terus Pak Kades, siap. Ah, Mudah-mudahan sukses Kadesnya. Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, biduknya laju, rantaunya selesai, rumputnya subur, kerbaunya gemuk, bumi senang, padi menyadi, Iya. ada padi segala menjadi. Pergi ke Kai Cemeti Keno, Keno, pergi ke darat durian runtuh, runtuh, pergi ke kamar bini labar anak. labar anak puluh. Tengok ke tengah halaman, lemang tasana. Nah, teman tajulu. Ah. Terima kasih Pak Kades. Terima kasih. Sehat terus, sukses terus jadi kadesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.